Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun Akang Teteh. Berjumpa kembali bersama saya Anissa Nurul dalam program Beja Antara. Komisi Pemberantasan Korupsi menetapkan mantan Menteri Pertanian periode 2019-2023, Syahrul Yassin Limpo, Sekjen Kementan dan Direktur Alat dan Mesin Pertanian Kementan, menjadi tersangka kasus dugaan pemerasan, gratifikasi dan pencucian uang di Kementan Jakarta pada Rabu 11 Oktober. Dari korupsi yang dilakukan, para tersangka mendapat uang senilai 13,9 miliar rupiah. Kemudian berproses sehingga diperoleh kecukupan alat bukti untuk dinaikkan ke tahap penyidikan dengan menetapkan dan mengumumkan tersangka sebagai berikut. 1. SYL, Menteri Pertanian Republik Indonesia, periode 2019-2024. 2. KS, Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian Republik Indonesia. Ketiga adalah MH, Direktur Alat dan Mesin Pertanian, Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian, Kementerian Pertanian Republik Indonesia. Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kantor Wilayah Kalimantan Bagian Barat menggagalkan upaya penyelundupan berbagai jenis barang ilegal asal Malaysia senilai 124,6 miliar rupiah pada Rabu 11 Oktober. Tindakan pengawasan yang digelar sejak Januari hingga September 2023 tersebut berhasil menyita barang bukti jutaan batang rokok ilegal, minuman mengandung etil alkohol, dan narkotika. Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kantor Wilayah Kalimantan Bagian Barat Rabu 11 Oktober menggelar kegiatan terkait keberhasilan menggagalkan upaya penyelundupan berbagai jenis barang ilegal asal Malaysia senilai 124,6 miliar rupiah. Dalam kegiatan yang diadakan di Aula Kantor DJBC Kalimantan Barat ini, disebutkan bahwa keberhasilan ini merupakan buah dari tindakan pengawasan yang dilakukan sejak Januari hingga September 2023. Barang bukti yang disita berupa 3,8 juta batang rokok, 21.335 liter minuman beralkohol berbagai merek, 71 kg sabu, 6.200 butir pil ekstasi, dan 20 kg ganja. Seluruh barang bukti yang disita merupakan bagian dari pemrosesan 964 surat bukti penindakan. Sementara itu, lebih dari 10 orang terduga pelaku telah dilimpahkan ke pihak kepolisian untuk menjalani pemeriksaan lanjutan. Kalau untuk rokok ilegal sendiri, dugaan masuknya pun itu dari perbatasan ada, karena memang kan perbatasan ini sangat luas, 966 km, dan itu banyak sekali mungkin jalur-jalur tikus istilahnya yang menjadi tempat penyelundupan. Dari pengawasan yang dilakukan, Bea Cukai Kalimantan Barat berhasil menyelamatkan kerugian negara
sebesar 22,7 miliar rupiah. Angka tersebut mengalami tren peningkatan bila dibandingkan dengan periode yang sama di tahun sebelumnya, yang mencatatkan angka sebesar 16 miliar rupiah. Dari Pontianak, Kalimantan Barat, Indra Budi Santoso, Kantor Berita Antara, mewartakan. Polda Aceh memusnahkan 112 kg sabu pada Rabu 11 Oktober. Barang bukti tersebut merupakan hasil pengungkapan kasus sejak 4 bulan terakhir. Kakanwil Bea dan Cukai Provinsi Undangan yang berbahagia. Kepolisian Daerah Aceh Rabu 11 Oktober memusnahkan sebanyak 112 kg sabu jaringan internasional. Barang bukti narkotika tersebut berasal dari hasil pengungkapan kasus sejak Juli 2023 lalu. Kapolda Aceh, Irjen Ahmad Kartiko menegaskan akan terus memerangi peredaran narkotika di Aceh, yakni dengan melibatkan sejumlah pemangku kepentingan terkait untuk ikut mengawasi serta memperketat penjagaan di wilayah pesisir yang kerap digunakan sebagai pintu masuk narkotika ke Aceh. Bahkan, pihaknya tidak segan-segan menindak anggota yang terlibat dalam peredaran barang haram tersebut. Dan saya tidak mau barang bukti itu disita, disimpan lama-lama oleh kita, nanti menimbulkan kerawanan, rawan penyimpangan. Ini adalah hasil penangkapan sepanjang tahun 2023 ini sebagian, karena tadi sebelumnya sudah ada 100 berapa? 30 sekian ya, dan ini 112. Ini jaringan internasional ya Pak? Ya. Internasional, karena masuknya barang kan dari luar. Ini adalah kejahatan transnasional. Dalam kasus tersebut, Polda Aceh juga meringkus 5 orang tersangka. Kelimanya berperan sebagai pemilik sabu hingga kurir. Para tersangka terancam dikenakan pasal 114 ayat 2 dan pasal 112 ayat 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika dengan hukuman 20 tahun penjara atau hukuman mati. Dari Banda Aceh, Aprizal Rahmat, Kantor Berita Antara, mewartakan. Direktorat Reserse Narkoba Kepolisian Daerah Sumatera Selatan menangkap 6 tersangka kurir narkoba lintas provinsi di Kota Palembang dan Kabupaten Musi Rawas Utara pada Rabu 11 Oktober. Total barang bukti yang disita berupa 3.158 gram sabu dan 4.010 pil ekstasi dengan berat 1.509 gram. Media, baik media online, Kepolisian Daerah Sumatera Selatan menangkap 6 tersangka kurir sekaligus pengguna narkoba lintas provinsi di 2 lokasi berbeda, yakni di Jalan Lintas Kabupaten Musi Rawas Utara yang dikirim dari Medan pada 23 September dan di Jalan Segaran, Kecamatan Ilir Timur 3 Palembang pada 21 September. Penangkapan ini berhasil dilakukan berkat kerjasama dari masyarakat yang memberikan informasi adanya dugaan transaksi narkoba. Dari penangkapan di 2 lokasi tersebut, Direktorat Reserse Narkoba Ditres Narkoba Polda Sumatera Selatan mengamankan barang bukti berupa 3.158 gram sabu dan 4.010 pil ekstasi dengan berat 1.509 gram. Wakil Direktur Reserse Narkoba Wadires Narkoba Polda Sumatera Selatan AKBP Haris Sandi pada Rabu 11 Oktober menyebut, atas kejahatan yang dilakukan, para tersangka akan dijerat dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika. Pasal yang dipersangkakan yaitu primer pasal 114 ayat 2, junto pasal 132 ayat 1 subsidiar, pasal 112 ayat 2, junto pasal 132 ayat 1 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkoba yang ancaman hukumannya pidananya mati ataupun seumur hidup. Atas penangkapan ini, Polda Sumatera Selatan berhasil menyelamatkan sebanyak 20.000 anak bangsa dari penyalahgunaan narkoba. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Winda Triagustina, Kantor Berita Antara, mewartakan.
Polrestabes Surabaya menetapkan pasal 338 KUHP tentang pembunuhan terhadap tersangka Gregorius Ronald Tanur yang telah menghilangkan nyawa kekasihnya Dini Sera Afriyanti. Sebelumnya Ronald dijerat dengan pasal primer 351 dan 359 KUHP tentang penganiayaan dengan ancaman hukuman maksimal 12 tahun penjara. Tadi beberapa dari warga dan Polrestabes Surabaya pada Rabu 11 Oktober menetapkan pasal 338 tentang pembunuhan subsidiar pasal 351 ayat 3 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana KUHP terhadap Gregorius Ronald Tanur yang telah menghilangkan nyawa kekasihnya Dini Sera Afriyanti dengan ancaman hukuman maksimal 15 tahun penjara. Sebelumnya anak anggota DPR RI nonaktif ini hanya dijerat pasal 351 dan 359 KUHP tentang penganiayaan dan kelalaian hingga menyebabkan kematian dengan ancaman hukuman maksimal 12 tahun penjara. Kasat Reskrim Polrestabes Surabaya AKBP Hendro Sukmono menjelaskan, pasal pembunuhan ditetapkan dalam gelar perkara setelah penyidik menemukan fakta-fakta baru yang diperkuat dengan rekonstruksi oleh tersangka di tempat kejadian perkara pada 10 Oktober. Perlu dipahami bahwasanya proses penyidikan ini sifatnya dinamis, sejalan dengan temuan beberapa fakta peristiwa. Kemudian dalam proses pendalaman peristiwa tersebut, kami melakukan pendalaman terhadap saksi, beberapa saksi maupun terhadap tersangka itu sendiri, melakukan pendalaman ulang, penelitian terhadap beberapa alat bukti. Diperkuat, kami kemarin melakukan rekonstruksi yang kemudian ditindaklanjuti dengan pelaksanaan gelar perkara malam harinya. Dalam pelaksanaan gelar perkara, polisi telah melibatkan ahli hukum pidana dan forensik, di antaranya ahli forensik di bidang kedokteran dan digital. Dari Surabaya, Jawa Timur, Hanif Nasrullah, Kantor Berita Antara, mewartakan. Presiden Joko Widodo memanggil Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, Ivan Yustiavandana, di Istana Kepresidenan Jakarta pada Kamis 12 Oktober. Dalam pertemuan itu, Ivan melaporkan sejumlah perkembangan isu terkini, salah satunya terkait kasus yang menjerat mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo. Indonesia menjadi anggota KPR dan beberapa kasus saya sampaikan kepada beliau dan perkembangan terakhir. Beliau memberikan arahan terkait dengan tugas fungsi kami. Thank you ya, terima kasih ya. Ya, kasusnya apa sih Pak? Nanti ya. Yang pertama sekarang lah pokoknya. Ya, soal isian Pak ya? Iya, semua ya. Aliran gimana Pak? Ya, surat pengunduran diri saya sebagai menteri. Alasan saya dan beberapa kasus saya sampaikan kepada beliau dan perkembangan terakhir. Beliau memberikan arahan terkait dengan tugas fungsi kami. Thank you ya, makasih ya. Kasusnya apa aja? Ya? Kasusnya apa aja Pak? Nanti ya. Contoh kasusnya. Ya, yang berkembang sekarang lah pokoknya. Termasuk soal SIL ya Pak ya? Iya, semua ya. Pak, aliran-aliran itu Alirannya gimana Pak? Menteri Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional, Hadi Cahyanto meminta pemerintah daerah di Indonesia untuk mempercepat penyelesaian dokumen rencana detail tata ruang masing-masing daerah. Hingga saat ini dari 2.000 RDTR yang ditargetkan, baru 345 dokumen RDTR yang dinyatakan selesai. Menteri Agraria dan Tata Ruang, Kepala Badan Pertanahan Nasional Hadi Cahyanto, meminta pemerintah daerah di seluruh Indonesia untuk mempercepat penyelesaian dokumen rencana detail tata ruang atau RDTR sebelum akhir tahun 2024 mendatang. Hal itu disampaikannya saat penyerahan sertifikat hak pengelolaan tanah ulayat masyarakat hukum adat di Kabupaten 50 Kota Sumatera Barat pada Rabu 11 Oktober. Menteri Hadi Cahyanto menyebutkan dari 2.000 RDTR yang ditargetkan, hingga saat ini yang telah dinyatakan selesai baru mencapai 345 RDTR atau sekitar 18%.
Padahal RDTR tersebut memiliki banyak fungsi, di antaranya sebagai pedoman teknis arah pembangunan daerah, penyusunan zonasi, serta pelaksanaan program pembangunan. Menteri Hadi menambahkan jika RDTR khususnya di kawasan wisata bisa diselesaikan, termasuk penyelesaian sertifikat tanah adat, maka bisa menjadi penarik investor untuk berinvestasi karena tanah tersebut sudah memiliki kepastian hukum. Kepada pemerintah daerah, segera diselesaikan rencana detail tata ruang. Rencana detail tata ruang terkait apa? Terkait RDTR wilayah pariwisata. Apabila di situ ada tanah adat, maka investor akan datang dan investor akan menginvestasikan modalnya dengan seizin adat, dan adat akan menerima manfaatnya. Terkait tanah ulayat di Sumatera Barat, Hadi Cahyanto mengatakan baru 12 hektar yang telah disertifikatkan. Sementara 352.000 hektar lainnya masih dalam proses untuk penerbitan sertifikat dengan target selesai pada akhir tahun 2024. Dari Kabupaten 50 Kota Sumatera Barat, Fandi Ugari, Kantor Berita Antara, mewartakan. Perum Bulog Kanwil Aceh kembali menerima pasokan beras impor asal Vietnam sebanyak 6.600 ton melalui Pelabuhan Malahayati di Kabupaten Aceh Besar pada Rabu 11 Oktober. Beras tersebut akan digunakan untuk memenuhi kebutuhan pangan di provinsi setempat, termasuk program penyaluran pangan, stabilisasi pasokan dan harga pangan melalui operasi pasar dan pasar murah. Perum Bulog Kantor Wilayah Aceh mendapat tambahan pasokan beras impor asal Vietnam sebanyak 6.600 ton melalui Pelabuhan Malahayati, Kabupaten Aceh Besar. Pasokan beras impor tersebut akan digunakan untuk memenuhi kebutuhan pangan di provinsi setempat, termasuk program penyaluran pangan, serta stabilisasi pasokan dan harga pangan atau SPHP melalui operasi pasar dan pasar murah. Pemimpin Perum Bulog Kantor Wilayah Aceh, Muhammad Agung Aulia, Rabu 11 Oktober mengatakan, pihaknya akan terus berupaya untuk memenuhi kebutuhan akan beras dengan harga terjangkau, sehingga masyarakat tidak perlu khawatir akan ketersediaan beras di pasaran. Yang masuk ke Aceh untuk 2 pelabuhan, baik itu di Malahayati maupun Lok Sumawe, termasuk kapal yang sedang kita bongkar ini, total penerimaan sudah 56.000. Kemudian kami juga sedang melakukan program SPHP untuk semua titik, baik itu melalui program operasi pasar maupun program gerakan pasar ya, yang dilakukan secara masif dengan beberapa titik yang memang sudah menjadi poin dalam program di SPHP tersebut. Jadi harapannya di wilayah Provinsi Aceh tidak ada gejolak harga terkait dengan beras dengan tercukupinya stok beras yang ada. Muhammad Agung Aulia menambahkan, pada Desember mendatang, Bulog Aceh akan kembali menerima pasokan beras impor sebanyak 28.000 ton yang masuk melalui Pelabuhan Malahayati dan Krueng Kuku, Aceh Utara. Penambahan stok beras tersebut diprediksi akan mencukupi kebutuhan di wilayah Aceh hingga Februari 2024. Dari Aceh Besar Aceh, Aprizal Rahmat, Kantor Berita Antara, mewartakan. Dinas Sosial Kota Bogor mengamankan 220 orang terlantar. Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial Dinsos Kota Bogor, Dodi Wahyudin pada Rabu 11 Oktober mengatakan, angka tersebut didapatkan dalam operasi yang dilakukan dari tanggal 1 September hingga 9 Oktober. Orang terlantar didominasi pendatang dari luar daerah seperti Jawa Tengah, Jawa Timur hingga Sumatera. Kenapa? Pemerintah Kota Bogor melalui Dinas Sosial menangani penyandang masalah kesejahteraan sosial kategori orang telantar. Operasi yang dilakukan sejak 1 September hingga 9 Oktober berhasil mengamankan 220 orang. Mereka didominasi dari luar daerah seperti Jawa Tengah, Jawa Timur hingga Sumatera.
Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial Dinsos Kota Bogor, Dodi Wahyudin mengatakan telah melakukan operasi dari jam 8 pagi hingga 12 siang, lalu berlanjut operasi kedua dari jam 3 sore sampai 7 malam. Setelah diamankan, petugas mengecek data para orang telantar. Jika tidak terdapat identitas, pihaknya menyebarkan informasi melalui akun media sosial Dinsos Kota Bogor. Cara ini dinilai efektif menyebarkan informasi sehingga memudahkan keluarga yang sedang mencari anggota keluarga yang hilang. Mungkin kalau dibagi dalam 1 bulan itu rata-rata kita 6-7 orang. Jadi penanganan orang-orang telantar ini, jadi fenomena baru di bulan ini adalah banyak dari Sumatera dan kota kabupaten di luar Jawa Barat. Dodi menambahkan, bagi keluarga yang telah menemukan anggotanya wajib memenuhi sejumlah syarat, yaitu membuat surat pernyataan yang bersangkutan tidak akan kembali telantar setelah dipulangkan. Adapun untuk kategori tidak mampu, Dinas Sosial mengeluarkan surat rekomendasi dan memfasilitasi transportasi untuk pulang ke daerah tujuan. Dari Kota Bogor, Fajar Ilham, Kantor Berita Antara, mewartakan. Asosiasi Pengusaha Indonesia atau APindo saat konferensi pers di Jakarta pada Rabu 11 Oktober menanggapi rencana pemerintah dalam mengeluarkan kebijakan pengetatan impor barang. APindo meminta pemerintah memastikan kesiapan produksi dalam negeri. Tapi saya pikir saya akan mulai saja, mungkin saya memperkenalkan. Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia, APindo, Sinta Kamdani, saat konferensi pers di Jakarta Rabu 11 Oktober menyampaikan, pemerintah harus sangat berhati-hati dan direncanakan dengan matang terkait rencana pemerintah dalam mengeluarkan kebijakan pengetatan impor barang. Harus ada akselerasi antara ekspor dan impor, serta memastikan kesiapan produksi dalam negeri. Sinta menyebut saat ini barang modal, barang baku, dan barang penolong masih mengandalkan impor, terutama untuk kebutuhan industri yang berorientasi ekspor. Jadi ini import ini ada pengaruh kepada ekspor. Jadi bukan berarti import itu selalu pasti jelek gitu ya. Jadi ini kita harus siap. Nah, kemudian kita juga mesti melihat bahwa kesiapan daripada industri dalam negeri kita juga. Sebelumnya pada Jumat 6 Oktober, usai rapat internal sejumlah menteri, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto mengungkapkan pemerintah akan melakukan pengetatan barang impor beberapa komoditas seperti pakaian, mainan anak, barang tekstil hingga suplemen kesehatan. Dari Jakarta, Setyanka Harfiana, Rina Anggraini, Kantor Berita Antara, mewartakan. Menjelang hari ulang tahun ke-72 Humas Polri, Humas Polda Maluku menggelar kegiatan donor yang berlangsung di lapangan Tahapari, Kota Ambon pada Rabu 11 Oktober. Kegiatan tersebut diikuti oleh para personil Polri, TNI, serta para wartawan. Polda Maluku mengadakan bakti sosial berupa donor darah dalam rangka hari ulang tahun Humas ke-72. Donor darah hari ini ada hadir sekitar 75 peserta berasal dari rekan-rekan TNI, kemudian juga dari pers, ada 10 orang pers ikut berpartisipasi dalam kegiatan pada pagi hari ini, termasuk juga dari Brimob dan Samapta.
Pemerintah Provinsi Jawa Barat mendorong penggunaan kendaraan publik bagi penonton pertandingan dan latihan pemain FIFA U17 selama di Bandung. Selain optimalisasi penggunaan kereta cepat Wush dan bus raya terpadu, hal tersebut dikarenakan keterbatasan lahan parkir di setiap venue. Penjabat Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat Muhammad Taufik Budi Santoso memimpin rapat koordinasi kesiapan pelaksanaan pertandingan Piala Dunia U17 di Gedung Sate Bandung pada Rabu 11 Oktober. Terdapat 7 isu yang terkait dengan pelaksanaan Piala Dunia U17 di Jawa Barat, di antaranya pelaksanaan Trophy Experience atau pemajangan piala di Kota Bandung sebagai salah satu bentuk promosi, kesiapan venue latihan dan pertandingan, serta kantung parkir di stadion yang akan digunakan untuk pertandingan nanti. Menurut PJ Sekda Muhammad Taufik Budi Santoso, sebagian besar infrastruktur sudah siap dan masih sesuai jadwal yang ditentukan FIFA. Namun untuk isu kantung parkir, saat ini masih dicari pilihan terbaik karena area stadion menjadi area terbatas. Ia menyampaikan saran untuk mendorong penonton memaksimalkan penggunaan kendaraan umum. Ya, mudah-mudahan begitu ya. Untuk mengurangi tadi ketersediaan parkir kita juga mungkin perlu kita tata sedemikian rupa dan masyarakat juga diharapkan menggunakan angkutan umum gitu ya. Ada Transpan Sunda kalau dari Lui Panjang ke Soreang gitu ya. Dan juga ada kalau dari Jakarta atau daerah lain yang bisa mengakses KCJB juga bisa melakukan. Pertandingan Piala Dunia U17 oleh tim sepak bola dari 8 negara di grup D dan F dijadwalkan digelar di Stadion Sijalak Harupat Soreang, Kabupaten Bandung. Sementara untuk pelaksanaan latihan bagi pemain tersebar di 5 venue, di antaranya Stadion Sidolik dan Stadion Arca Manik Bandung. Dari Bandung, Jawa Barat, Dian Hardiana, Kantor Berita Antara, mewartakan. Akang Teteh, demikian Beja Antara hari ini. Tetap saksikan Beja Antara setiap hari Senin sampai dengan Sabtu. Saya Anissa Nurul beserta kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.